Jalan-jalan ke Kediri, ketemu si Atang sama pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari kembali. Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan suatu materi. Namun sebelumnya Kak Purwo ingin memberikan sebuah masukan dan juga sebuah cerita nih kepada Sobat Belajar yang ada dimanapun. Nah, Sobat Belajar, di belakang Kak Purwo ini ada gambar setetes air, iya kan Sobat Belajar? Nah, setetes air ini dirasa adalah suatu hal yang kecil yang bahkan kalau misalnya mengenai kulit kita itu tidak akan terlalu basah karena hanya setetes kan. Nah, tapi Sobat Belajar, apakah Sobat Belajar tahu tentang sebuah petua kalau misalnya tetesan air bisa melubangi batu seperti itu? Nah, seperti yang ada di sebelah kiri Kak Purwo. Nah, ini adalah batu yang berlubang, yang mana batu ini berlubang karena terkena tetesan air yang dengan durasi waktu yang sangat lama. Berapa? Mungkin 1 hari? 2 hari? Tidak, Sobat Belajar. Jawabannya bisa bertahun-tahun atau bahkan ratusan tahun. Nah, nilai yang maksudnya Kak Purwo ingin sampaikan adalah, atau nilai dari tetesan air yang dapat melubangi batu ini adalah ketika kita fokus dan teguh dalam suatu hal atau mencapai suatu tujuan, hal ini akan menghasilkan sebuah atau pencapaian tertentu. Salah satunya seperti air yang teguh dan terus-terusan menetesi sebuah batu dan akhirnya batunya berlubang seperti sebelah kiri kakak. Nah, hal ini pun akan terjadi dengan Sobat Belajar yang mana Sobat Belajar rajin dan teguh untuk belajar menempuh UTBK SBMPTN, karena yang namanya belajar, yang namanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Jadi Sobat Belajar dimanapun berada, semangat belajar dan berjuang untuk UTBK SBMPTN ya. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Selamat datang kembali Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari. Nah, Sobat Belajar, di sini Kak Purwo akan membahas beberapa soal mengenai UTBK dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan jawabannya ya Sobat Belajar. Oke, mohon diperhatikan dan simak dengan seksama. Nah, Sobat Belajar, yang pertama adalah mengenai soal teks. Nah, soal teks ini seperti sebelum-sebelumnya Kak Purwo pasti akan menyarankan Sobat Belajar untuk fokus kepada soalnya. Yang ditanyakan soal nomor 1 itu apa sih dan apa yang diminta gitu. Jadi kita tidak membaca teksnya terlebih dahulu supaya lebih mengefisiensikan waktu. Nah, ini dia. Soal nomor 1 meminta ide pokok teks tersebut. Nah, mau tidak mau kita harus membaca keseluruhan teks. Nah, kenapa Kak Purwo tadi menyarankan untuk membaca soalnya terlebih dahulu? Karena kalau misalnya ada teksnya yang berisi dari 2 atau 3 paragraf. Nah, kita membaca semuanya terlebih dahulu, padahal soal nomor 1 itu dimintanya adalah untuk menanyakan isi pokok paragraf soal nomor 2 misalnya, seperti, atau ide pokok soal nomor 2, paragraf nomor 2 gitu kan. Nah, dengan memang kita akan mengetahui seluruhan isi teks, namun hal ini akan terkesan tidak efisien dalam mengerjakan soalnya, karena yang bagus adalah soalnya apa, lalu kita langsung fokus mencari jawabannya seperti itu. Karena itu untuk mengefisiensikan waktu kita mengerjakan soal UTBK SBMPTN seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ide pokok berarti kita harus membaca keseluruhan teks dan kita harus bisa mengidentifikasi mengenai kalimat utama. Karena biasanya ide pokok atau gagasan utama di setiap paragraf terletak di kalimat utamanya. Dan yang namanya kalimat utama itu terletaknya itu ada di 3 tempat berbeda berdasarkan jenis paragrafnya. Ada yang tahu jenis paragrafnya apa saja, Sobat Belajar? Nah, 3 jenis paragraf untuk menentukan kalimat utamanya dibagi menjadi 3, yaitu adalah paragraf deduktif, lalu juga induktif, dan juga campuran. Maksudnya apa? Nah, dari kata D yaitu depan, berarti kalimat utamanya terletak di depan atau di awal kalimat seperti itu. Dan sementara induktif itu berkebalikannya, yaitu terletak di akhir. Nah, yang diingat yang deduktif saja. Sementara campuran biasanya kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir. Nah, di awal dan di akhir ini biasanya berisi suatu pernyataan yang kurang lebih sama isinya dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kenapa kita mencari tahu terlebih dahulu jenis paragrafnya? Karena kita supaya tahu, oh, paragraf pertama membicarakan hal ini, paragraf kedua membicarakan ini, paragraf ketiga membicarakan, sehingga kita bisa mencari kesimpulan
Oh, ketiga paragrafnya ternyata menjelaskan atau membahas mengenai hal ini, atau idenya dari ketiga paragraf adalah seperti ini. Nah, seperti itu sobat belajar. Oke, jadi kita langsung fokus kepada teksnya ya. Nah, ini kebetulan hanya ada 2 paragraf saja ya. Oke, kita akan baca dulu. Penggunaan obat antibiotik sejak setengah abad lalu untuk mengatasi penyakit infeksi menimbulkan resistansi pada sejumlah bakteri pemicunya. Salah satu dekade terakhir, hampir setiap jenis bakteri jadi lebih kuat dan kurang responsif terhadap pengobatan antibiotik. Masalah itu dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia, dan menyebabkan penyakit kian sulit disembuhkan. Penyebaran bakteri resisten itu mengancam kesehatan masyarakat, sehingga rantai penyakit menular lebih sulit disembuhkan dan biaya pengobatannya kian mahal. Nah, oke, berarti di sini menjelaskan tentang apa sobat belajar? Nah, cara mencari tahunya tadi kita dengan mengidentifikasinya melalui apakah jenis paragraf ini, dan kita mencari kalimat utamanya, oke? Di sini kita bisa lihat bahwa di awal-awal menjelaskan mengenai adanya resistansi terhadap antibiotik oleh bakteri gitu kan, karena perubahan zaman itu. Dan oh ya, di sini resistansi adalah kata baku dari resistensi ya, karena yang bakunya adalah resistansi seperti itu, atau kebal terhadap obat itu atau antibiotik tersebut. Nah, jadi kalimat di sini adalah menjelaskan adanya resistansi penyakit terhadap antibiotik. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya beberapa jenis bakteri yang lebih kuat sehingga pengobatan antibiotik dirasa percuma, dan hal itu terjadi di beberapa negara. Oke, berarti menjelaskan penggambaran singkat mengenai adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik seperti itu, dan di beberapa wilayah terjadinya. Oke. Nah, di sini berarti ini adalah kalimat awal yang bisa dijadikan sebagai kalimat utama untuk menentukan paragraf utamanya. Kalimat utama. Nah, berarti di sini jenisnya deduktif ya, sobat belajar. Oke, lalu yang paragraf kedua mengenai saat ini beberapa jenis mikroba telah resisten terhadap antibiotik, antara lain resistansi bakteri Staphylococcus aureus yang kerap ada di kulit manusia, lalu juga terhadap methicillin atau MRSA. Lalu selain itu terjadi resistansi bakteri Enterokoki yang kerap ada di usus dan bagian genital perempuan terhadap obat vancomycin atau VRE. Resistansi bakteri pneumokoki penyebab infeksi paru terhadap obat penisilin, dan resistansi kuman tuberkulosis terhadap beberapa jenis obat TB atau multiresistant Mycobacterium tuberculosis. Hasil riset antimikroba di Indonesia menunjukkan ada resistansi mikroba pada antibiotik chloramphenicol, ampicillin, cotrimoxazole, sprifloxacin, dan gentamicin. Nah, oke. Di sini menjelaskan mengenai jenis bakteri yang resisten terhadap obatnya atau antibiotiknya, dan di sini pun disebutkan juga beberapa jenis obat-obat ya atau antibiotik yang sudah dikatakan tidak ampuh lagi atau resisten untuk mengobati bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut, atau penyakit tersebut yang disebabkan oleh bakteri seperti itu ya. Jadi yang pertama menjelaskan mengenai adanya penyebaran resisten mengenai bakteri antibiotik yang sudah tidak mampu mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri karena resistensi tadi. Lalu di sini disebutkan beberapa contoh atau detailnya seperti itu. Jadi kurang lebih menjelaskan seperti itu ya. Ide pokoknya adalah menjelaskan adanya resistensi penyakit dan jenis dari bakterinya. Kita akan lihat apakah ada, oke? Nah, di sini yang pertama adalah sejarah antibiotik di seluruh dunia. Nah, di sini tidak menjelaskan sejarah antibiotik ya. Lalu yang kedua adalah antibiotik dan manusia masa kini. Tidak juga menjelaskan manusia masa kini, namun terhadap bakteri yang ada saat ini. Lalu yang ketiga, C, penyakit yang dapat disembuhkan dengan antibiotik. Nah, di sini bukan menjelaskan tentang penyakit yang bisa disembuhkan oleh antibiotik ya. Lalu D, resistansi penyakit terhadap antibiotik, atau E, penyakit yang muncul akibat antibiotik. Nah, bukan penyakit yang muncul, tapi yang tepat adalah resistansi penyakit terhadap antibiotik. Itu sangat jelas sekali di teks tersebut ya.
Nah, jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang D, resistansi penyakit terhadap antibiotik. Seperti itu ya, sobat belajar. Oke, nah lalu pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua adalah berdasarkan kutipan di atas, kalimat yang dapat ditimbulkan terdapat dalam akibat yang dapat ditimbulkan terdapat dalam kalimat. Oke, ini adalah kutipannya dari teks tersebut ya. Selama 1 dekade terakhir, hampir setiap jenis bakteri jadi lebih kuat dan kurang responsif terhadap pengobatan antibiotik. Nah, akibatnya berarti ini kan penyebabnya. Lalu kita cari apa sih akibat yang ditimbulkannya. Oke, kita akan lihat karena dia menjadi resisten dan kurang responsif, berarti bisa dikatakan pengobatannya tidak berhasil kan? Ya kan, jangan dilakukan atau pengobatan yang dilakukan menjadi percuma. Kita akan lihat hal itu. Apakah ada di salah satu pilihan jawaban atau tidak. Yang A, penggunaan obat antibiotik sejak setengah abad lalu untuk mengatasi penyakit infeksi menimbulkan resistensi pada sejumlah bakteri pemicunya. Nah, ini kurang tepat ya, tidak menjelaskan mengenai setengah abad setelahnya ya. Lalu yang kedua adalah masalah itu dihadapi hampir semua negara. Nah, tidak juga. Ini bukan menjelaskan mengenai persebaran dari obat-obat atau bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Lalu C, penyebaran bakteri resisten itu mengancam kesehatan masyarakat sehingga rantai penyakit menular lebih sulit disembuhkan dan biaya pengobatan kian mahal. Oke. Yang C, D, saat ini beberapa jenis mikroba telah resisten terhadap antibiotik, antara lain resistensi bakteri Staphylococcus aureus yang kerap ada di kulit manusia. Oke. Yang E, ada resistensi mikroba pada antibiotik chloramphenicol, ampicillin, trimoxazole, ciprofloxacin, dan gentamicin. Oke. Nah, yang pilihan E ini adalah pilihan untuk menjelaskan contohnya. Berarti ini kalimatnya bukan menanyakan, seharusnya pertanyaannya bukan menanyakan akibat, namun contoh. Nah, jawabannya betul yang E kalau misalnya menanyakan contoh. Tapi ini kan akibat yang ditimbulkan. Apa sih akibat yang ditimbulkannya? Kan seperti itu pertanyaannya. Berarti ini salah ya. Lalu yang D juga, saat ini beberapa jenis mikroba telah. Nah, ini juga ditanyakan apa saja contoh dari bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Kalau misalnya yang E adalah contoh obat yang tidak mampu atau kurang mengobati atau membunuh bakteri tersebut. Nah, ini hampir sama dengan opsi E, yaitu adalah seperti contoh atau detailnya. Nah, berarti ini juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah, nah ini tadi sudah dijelaskan kalau bukan menanyakan mengenai persebaran ya. Nah, yang paling tepat adalah apa sih yang diakibatkan? Pertama, rantai penyebaran lebih sulit. Lalu juga pengobatan menjadi kian mahal karena harus dicari pemuktahiran obatnya. Jadi yang paling tepat adalah opsi C. Nah, seperti itu ya. Nah, yang paling tepat adalah opsi C. Penyebaran bakteri resisten mengancam kesehatan masyarakat sehingga rantai penyakit menular lebih sulit disembuhkan dan biaya pengobatannya kian mahal. Nah, seperti itu ya, sobat belajar. Oke, kalimat berikut yang mendekati kerangka pikiran dari teks tersebut. Oke, kita akan lihat ya. Nah, kerangka pikiran berarti tadi di paragraf pertama menjelaskan mengenai bagaimana adanya perubahan zaman ya mengakibatkan adanya resistansi bakteri terhadap obat atau antibiotik. Lalu yang di paragraf kedua menjelaskan mengenai contoh-contoh dari bakterinya dan juga obat-obatnya, seperti itu. Oke, pembahasan singkat tentang masalah resistensi penyakit terhadap antibiotik dan beberapa contoh bakteri pemicu penyakit yang resisten terhadap antibiotik. Nah, langsung sudah bisa kita tentukan yang pilihan A ya jawabannya berdasarkan tadi penjelasan yang kita dapatkan dari analisis teks. Oke, nah kita akan melihat atau membedah apakah opsi B, C, dan D memang benar-benar tidak tepat atau tidak. Yang B, latar belakang penyebab resistensi penyakit dan contoh formulasi. Nah, di sini tidak menjelaskan mengenai formulasi barunya. Nah, di sini menjelaskan sedikit tentang resistensinya meskipun tidak menjelaskan secara detail kenapa itu benar-benar bisa terjadi. Yang C, pembahasan cara. Nah, di sini juga tidak menjelaskan mengenai cara. Lalu yang D, pembahasan singkat mengenai penyakit yang dapat disembuhkan. Nah, ini bukan penyakit yang dapat disembuhkan. Dan yang E, cara kerja antibiotik. Nah, ini juga tidak. Nah, berarti memang sudah tepat ya opsi A ya. Yang lainnya memang tidak tepat. Oke, ini dia teks berikut untuk pertanyaan nomor 4 sampai dengan 6. Nah, berarti kita langsung fokus ke soal nomor 4.
Oke, ini dia. Kelemahan kalimat kelima adalah, nah kalimat kelimanya langsung kakak ada di atas soal ini. Namun sobat belajar nanti ketika misalnya mengerjakan UTBK SBMPTN, sobat belajar tidak akan langsung disediakan kalimat kelima ini. Sobat belajar mencari di teks sebelumnya gitu kan, harus bisa mencari kalimat tersebut ya, dan ibaratnya fokus kepada kalimat tersebut. Oke, kalimat kelima. Nah, di sini kalau kelemahannya berarti kita harus bisa menganalisis mengenai struktur kalimatnya, apakah sudah ada penulisan yang salah, lalu juga misalnya apakah tata bahasanya salah atau lain sebagainya. Oke, kelemahan kalimat. Oke, tujuannya agar program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, tujuannya di sini ini adalah kata keterangan ya. Kata keterangan, karena diakhiri dengan tanda koma ini. Nah, setelah kata keterangan, itu boleh ya kata keterangan diberikan di awal kalimat, tapi setelah itu diberikan koma supaya mengetahui, oh kalau itu keterangan, bukan sebagai subjek. Contoh misalnya di Indonesia, koma, misalnya banyak sekali perubahan, misalnya perubahan musim, misalnya seperti itu. Oke. Nah, oke. Ini adalah keterangan, dan seharusnya setelah misalnya koma di sini harusnya diikuti oleh subjek supaya bisa menjadi susunan kata yang baku. Subjek lalu juga diikuti oleh tambah predikat. Nah, predikat di sini adalah verba. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Nah, kita akan lihat ya apakah di sini ada subjek. Nah, jawabannya tidak ada. Setelah koma langsung bertemu dengan agar. Apa itu agar? Agar adalah konjungsi untuk menunjukkan adanya harapan. Agar supaya itu adalah konjungsi untuk menunjukkan adanya harapan. Dan agar ini memang bisa untuk menghubungkan intra kalimat seperti itu. Jadi bukan antar kalimat tapi intra kalimat, atau di tengah-tengah kalimat menghubungkan antar klausa seperti itu. Nah, oke, berarti kesimpulannya di sini tidak ada subjek dan juga verba atau predikatnya seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Tidak adanya subjek program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, di sini verbanya ada di sini, yaitu verba yang dipasifkan. Di sini verbanya ada. Verba pasif ya, dari kata menggulirkan menjadi digulirkan, oke. Nah, berarti di sini kekurangannya adalah tidak adanya subjek. Oke, bisa kita lihat ya di sini tidak adanya subjek, berarti opsi yang A yang tidak memiliki subjek. Oke. Nah, sesuai dengan kebutuhan ini adalah objeknya seperti itu. Berarti memang kekurangan subjek seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini dia sinonim absolut yang benar. Nah, sinonim absolut kecuali. Nah, sinonim absolut yang benar kecuali. Nah, sobat belajar jika menemukan kata sinonim kata ini, sebenarnya kalau misalnya sobat belajar tidak mengetahui maknanya, sobat belajar bisa melihat ke konteks teksnya gitu. Kira-kira di sini artinya seperti apa gitu kan. Yang namanya absolut itu adalah sesuatu yang pasti gitu kan, yang sudah tidak bisa, yang sudah memiliki yang pasti, yang mutlak gitu kan. Jadi di sini memiliki arti pertama mutlak, dan berarti juga sepenuhnya, bisa dipetuk sepenuhnya, tidak diragukan, kan artinya absolut gitu kan, kebenaran absolut, kebenaran yang benar-benar tidak diragukan lagi, kebenaran yang nyata, kebenaran absolut. Nah, itu juga benar. Nah, yang salah adalah dengan syarat, karena ini kurang tepat untuk memaknai si mutlak ini seperti itu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C ya, yaitu tidak dengan syarat gitu. Jadi absolut di sini memiliki makna sama dengan mutlak, sepenuhnya tidak diragukan dan nyata. Namun yang tidak tepat adalah dengan syarat, namanya juga absolut. Jadi syaratnya memang itu ya, maksudnya tidak memiliki dengan syarat. Jadi memang tidak bisa dikompromikan lagi. Jadi seperti itu gitu. Oke, nomor 6. Penulisan yang tidak baku terdapat pada. Abdul Halim menambahkan pemberdayaan kepada warga yang mengalami kemiskinan absolut harus dilakukan dengan asesmen terlebih dahulu. Nah,
Di sini penulisan tidak baku berarti di sini kita bisa mudah sobat belajar untuk mencari jawabannya, yaitu adalah dengan menganalisis ejaannya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mencari tahu apakah penulisan yang tidak efektif atau tidak baku, atau misalnya hal yang tidak efektif atau hal yang tidak baku terdapat yang ada di kalimat adalah, misalnya pertanyaannya seperti itu sobat belajar. Nah, itu biasanya juga kita harus menganalisis apakah struktur bahasanya tepat, lalu juga apakah ejaannya tepat, apakah tidak adanya pemborosan kata, maksud kalimat efektif atau tidak. Kalau ini kan sudah ada penekanan penulisan yang tidak baku, berarti kita menganalisis ejaannya apakah baku atau tidak, seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat jelas bahwa yang salah di sini adalah kata assessment. Nah, assessment di sini artinya penilaian, namun ini masih menggunakan ejaan bahasa Inggris. Sementara assessment yang menggunakan bahasa Indonesia ini tidak perlu menggunakan T, jadi langsung aja assessment gitu. Jadi ini salah ya, tidak baku ya. Dan kalaupun mau misalnya menggunakan istilah assessment, itu harus dimiringkan atau dicetak miring karena istilah dalam bahasa asing. Tapi assessment sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi ada padanan katanya. Nah, ini dia untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan nomor 11. Kita langsung fokus ke soal nomor 7 dan 11. Oke. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Nah, ini juga sama kurang lebih. Untuk mencari jawaban judul, kita harus membaca keseluruhan isi teks, karena supaya judul itu bisa menjadi representasi dari teks atau garis-garis besar isi teks. Seperti itu, apa sih garis besar dari teks tersebut di judulnya atau yang judul mewakili. Oke. Kita akan lihat dulu opsi jawabannya. Antisipasi karhutlah di tengah pandemi, pemerintah dan permasalahan karhutlah yang tidak kunjung selesai, atau C, pandemi dan dilema pengelolaan hutan, atau D, karhutlah menjadi polemik bangsa di tengah pandemi, atau E, pencegahan preventif di masa pandemi karhutlah Indonesia. Oke, kita akan baca ya sobat belajar dengan seksama. Tahun ini merupakan tahun yang menantang bagi dunia, termasuk Indonesia. Secara mengejutkan, wabah virus corona atau COVID-19 muncul dengan tingkat penularan cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Saat badai virus belum usai, Indonesia juga masih berhadapan dengan ancaman yang terjadi setiap tahun saat musim kemarau tiba, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan puncak musim kemarau di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur diperkirakan terjadi pada bulan Juni sampai dengan Juli. Diprediksi Indonesia akan mengalami El Nino netral dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal pada musim kemarau 2020 ini. Menghadapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK langsung menyusun beberapa langkah prioritas sebagai upaya pencegahan karhutla. Tindakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan penanganan karhutla salah satu prioritas kerja pemerintah meski negara tengah berperang melawan pandemi COVID-19. Langkah pertama berkoordinasi dengan para gubernur provinsi rawan karhutla sebagai kepala Satgas Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Karhutla provinsi. Utamanya dalam mengantisipasi kekeringan lahan gambut. Pada tahap ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menyurati para kepala daerah mewaspadai karhutla pada awal Maret, seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke paragraf pertama. Nah, di sini adalah menjelaskan mengenai kondisi kekinian mengenai Indonesia itu sendiri, yang mana Indonesia tengah menghadapi virus corona dan terjadi sedunia, namun ternyata itu bukan masalah satu-satunya yang dihadapi Indonesia. Yang menjadi pusat perhatian pemerintah yaitu adanya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu sendiri. Nah, meskipun Indonesia sedang menghadapi corona, namun harus juga dipersiapkan bagaimana mengantisipasi kebakaran hutan itu, karena khususnya di beberapa daerah ya, yaitu di daerah yang rawan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara, seperti itu. Dan di sini pun kenapa hal itu bisa dijelaskan sedikit, kenapa hal itu bisa diprediksi, karena Indonesia akan memasuki
mengalami El Nino netral dengan tingkat kekeringan lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi itu akan kita akan mengalami permasalahan iklim yaitu El Nino, dan juga hal itu akan menyebabkan kekeringan dan membuat kebakaran. Jadi menjelaskan mengenai kondisi kekinian dan juga alasan-alasan akan terjadinya kebakaran. Dan beberapa wilayah yang diprediksi akan mengalami kebakaran berdasarkan BMKG ya. Nah, lalu di sini dijelaskan juga cara pemerintah mengantisipasinya adalah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK gitu kan. Nah, karena KLHK adalah menjadi pihak yang ibaratnya diberikan mandat oleh presiden untuk mengatasi hal tersebut gitu kan. Nah, dan di sini untuk mengatasi hal tersebut ya, dan untuk mengantisipasinya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyurati gubernur yang daerahnya diprediksi atau daerahnya memiliki ancaman kebakaran hutan yang tinggi gitu kan, supaya waspada di awal Maret. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya pertama, Indonesia sedang menghadapi wabah corona, dan juga akan bisa dikatakan jika tidak segera dipersiapkan bisa terjadi kebakaran hutan. Namun belum terjadi ya kebakarannya ya. Nah, hal ini mengantisipasi hal itu supaya terjadi seperti itu, karena permasalahan yang polemik di negeri ini seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Di situ dijelaskan bagaimana pemerintah benar-benar sigap atau memberikan langkah-langkah untuk mengantisipasi si kebakaran hutan itu. Jadi yang A bisa dikatakan sangat mewakili ya untuk jadikan judul antisipasi karhutla di tengah pandemi seperti itu. Kebakaran hutan dan lahan di tengah pandemi, oke. Lalu yang kita akan simpan dulu opsi yang A adalah opsi yang paling tepat ya sobat belajar ya. Kita berikan silang dulu. Lalu yang B, pemerintah dan permasalahan karhutla yang tidak kunjung selesai. Nah, di yang opsi B, pemerintah dan permasalahan karhutla nah harusnya di sini bagaimana pemerintah menjelaskan mengenai permasalahan karhutla di Indonesia, dan pemerintah sudah memberikan berbagai cara di tahun sebelumnya namun tidak berhasil, dan terjadi lagi di tahun-tahun kemudian namun tidak dibahas mengenai hal itu. Namun di sini lebih menekankan bagaimana mengantisipasi hal itu bisa terjadi sesuai dengan opsi di pilihan A seperti itu. Jadi ini tidak merepresentasi dari soal itu atau teks tersebut. Lalu C, pandemi dan dilema pengelolaan hutan. Nah, di sini pun tidak menjelaskan mengenai permasalahan pengelolaan hutan, namun bagaimana mengantisipasi supaya hutan gambut tidak terjadi kebakaran atau di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan ini seperti itu. Jadi bukan menjelaskan pengelolaannya. Lalu yang D, karhutla menjadi polemik bangsa karhutla menjadi polemik bangsa di tengah pandemi. Nah, benar sekali, memang adalah karhutla menjadi polemik di tengah pandemi ini. Namun di sini harusnya dijelaskan mengenai bahwa karhutlanya terjadi dan menjadi permasalahan yang terjadi di tengah permasalahan pandemi ini gitu. Sementara diperkirakan karhutla ini akan terjadi di awal-awal Maret kan. Jadi masih ibaratnya pencegahan untuk terjadi di awal Maret tersebut. Jadi ini kurang tepat juga. Nah, opsi E, pencegahan preventif di masa pandemi karhutla Indonesia. Nah, di sini memang benar pencegahan atau preventif, namun judulnya dirasa sangat tidak efektif karena ada kata pencegahan dan preventif. Karena pencegahan dan preventif memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama pencegahan. Jadi opsi A memang opsi yang paling tepat untuk dijadikan judul dari teks. Antisipasi karhutla di tengah pandemi. Karena memang pemerintah sudah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menyurati gubernur di beberapa daerah untuk mewaspadai adanya potensi karhutla di awal Maret seperti itu. Pada tahap kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat titik-titik pada kalimat 4 paragraf kedua. Ingat ya sobat belajar, harus teliti. Nah, ini yang ditanyakan adalah kalimat 4 paragraf kedua. Jadi kenapa yang kakak ambil di sini adalah kalimat 9 ya, karena kalimat 4 paragraf 2 seperti itu. Kalau misalnya kalimat 4 paragraf 1 ya di sini kakak taruhnya kalimat 4. Oke, dan di sini nanti di soal TBK-nya sobat belajar tidak akan langsung menemukan soal di atas soalnya contoh kalimat yang dimaksudnya di atas soalnya tidak akan langsung ditemukan atau tidak langsung ada, tapi sobat belajar harus mencarinya di teksnya yang tadi, oke? Nah, kita akan lihat di sini. Pada tahap ini Menteri LHK Siti Nurbaya telah menyurati para kepala daerah titik-titik mewaspadai karhutla pada awal Maret. Nah, apa sih yang perlu diwaspadai seperti itu kan? Oke. Nah,
Pertama adalah bagi. Nah, di bagi ini adalah untuk menunjukkan atau untuk diperuntukkan untuk memberikan sesuatu kepada seorang subjek gitu kan. Konjungsi yang digunakan untuk memberikan penekanan bagi subjek. Nah, di sini bukan ini ya, bukan bagi ini maksudnya memberi ya, tapi memberikan penekanan. Memberikan atau menunjuk subjek yang menunjuk subjek atau orang atau objek yang dimaksud. Contohnya bagi kamu, bagi pemerintah, bagi masyarakat, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan objek atau menunjukkan pihak yang ditujunya, seperti itu. Nah, sehingga ini adalah untuk menunjukkan akibat. Ini akibat ya, menunjukkan akibat. Nah, di sini apakah menjelaskan sebab sehingga ini menghasilkan sebuah akibat. Kita akan lihat ya. Nah, telah menyurati para kepala daerah sehingga mewaspadai. Nah, padahal kan kalau misalnya sehingga mewaspadai, berarti si kepala daerah sudah waspada kan, sementara kebakarannya belum terjadi karhutlanya gitu kan. Tapi diharapkan supaya mereka kepala daerah ini menjadi waspada. Nah, diharapkan itu kata hubung yang bisa menunjukkan diharapkan dan terdapat dalam kalimat atau memisahkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain di sebuah kalimat atau intrakalimat itu adalah konjungsi agar atau supaya memiliki kesetaraan yang sama ya. Jadi boleh agar atau supaya, tapi di sini adanya agar ya. Konjungsi yang menunjukkan adanya harapan. Nah, konjungsi yang menunjukkan adanya harapan. Nah, oleh karena itu kesimpulan ini dan ini juga untuk menunjukkan adanya syarat. Nah, jadi yang paling tepat adalah agar ya, karena untuk menunjukkan adanya harapan itu sendiri supaya waspada gitu. Jadi agar mewaspadai. Pada tahap ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menyurati para kepala daerah agar mewaspadai karhutla pada awal Maret. Seperti itu. Itu ya jawabannya, Sobat Belajar. Oke, inti kalimat ke-6. Nah, Sobat Belajar, jika Sobat Belajar menjawab pertanyaan dan ditanyakan pertanyaan mengenai inti kalimat, caranya adalah dengan menganalisis dari struktur bahasanya. Dan di sini diminta minimal untuk mencari subjek dan juga predikat. Subjeknya apa dan predikatnya apa. Nah, predikat biasanya di sini identiknya dengan verba ya, atau kata kerja. Jadi kita mencari subjek dan juga predikat utamanya di sebuah kalimat ini, oke? Nah, pertama, menghadapi hal tersebut. Nah, menghadapi hal tersebut ini bukan subjek ya. Meskipun subjek identik di awal kalimat, namun yang di awal belum tentu selalu subjek. Contohnya ini adalah bentuk dari kata keterangan atau keterangan yang mengikutinya dan diletakkan di awal atau inversi kalimat. Biasanya kan keterangan itu di akhir ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Namun dibalik dulu keterangan, subjek, predikat, objek itu boleh diinversi. Ini menjadi keterangan. Kan menulisnya jangan keterangan ya, kakak tulisnya adverbia supaya Sobat Belajar tahu istilah-istilah kelas kata. Nah, adverbia atau kata keterangan seperti itu. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah satu kesatuan, suatu institusi atau lembaga ya, lembaga pemerintahan, yaitu kementerian. Nah, dan ini menjadi pihak yang melakukan tindakan. Tindakannya apa? Dengan tindakannya itu adalah memberikan tindakan yaitu memerintahkan atau menyusun. Nah, menyusun ini adalah kata kerja atau verba dan berarti ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah subjeknya gitu, subjek. Nah, sudah ditemukan nih Sobat Belajar syarat untuk mencari inti kalimat. Adanya subjek dan juga adanya verba.
yaitu adalah KLHK dan menyusun. KLHK menyusun. Menyusun apa? Menyusun langkah prioritas. Nah, di sini sudah ada ya KLHK menyusun dan ditambahkan oleh objeknya menyusun langkah. Di sini objeknya ya, langkah objek itu. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C seperti itu. Sementara langkah prioritas adalah objeknya. Lalu juga upaya KLHK juga itu termasuk pelengkap. Sebagai upaya pencegahan adalah pelengkap ya. Upaya pencegahan karhutla juga pelengkap. Prioritas pencegahan karhutla adalah objeknya, yaitu adalah prioritas pencegahan karhutla, yaitu sebagai objeknya. Itu dia jawabannya untuk mencari inti kalimat di kalimat nomor 6 itu ya sobat belajar. Oke, ini dia. Pertanyaan nomor 10, manakah penggabungan kalimat yang paling tepat untuk kalimat 1 dan kalimat 2? Nah, kalimat satunya dan kalimat 2-nya sudah kakak ambil dan kakak pindahkan ke sini ya, supaya kita memudahkan sobat belajar untuk fokus langsung ke kalimat 1 dan 2. Tahun ini merupakan tahun yang menantang bagi dunia termasuk Indonesia, titik gitu kan. Secara mengejutkan, wabah virus corona atau COVID-19 muncul dengan tingkat penularan cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Nah, digabung nih sobat belajar. Oke, nah ini dia penggabungannya. Kakak harap ini terlihat ya sobat belajar. Oke, kita pertama cara menganalisisnya adalah kita lihat dulu apakah terjadi perubahan atau terjadi perubahan susunan kalimat di antara kalimat 1 dan 2-nya. Misal kalimat 1 dan 2 ternyata menjadi lebih ringkas satu sama lain. Dan itu ditemukan di beberapa opsi jawaban. Misal terdapat di opsi A, B, C, D, atau E. Seperti itu. Berarti itu salah satu unsur bisa dikatakan jawabannya terdapat situ. Karena menjadi penggabungan kan berarti digabungkan supaya menjadi lebih sederhana kalimatnya. Namun jika memang semuanya digabungkan sederhana, bentuknya dijadikan yang baru dan sama semua, berarti kita menganalisis keseluruhannya. Pilihan A hingga E. Namun juga ada namunnya juga, misalnya tidak ada perubahan atau lebih tidak adanya penyederhanaan atau merangkum atau menggabungkan dari pilihan 1 dan 2, tidak adanya rangkuman, gitu, hanya menambahkan kata hubung atau ya kata hubung antar kedua kalimat. Nah, berarti kita menganalisisnya hal itu gitu kan, karena ya ternyata yang diubah bukan strukturnya, berarti tidak ada yang salah gitu kan. Namun hanya bagaimana kata hubung yang paling tepat yang digunakan, seperti itu. Nah, kita akan baca dulu ya. Tahun ini merupakan tahun menantang bagi dunia termasuk Indonesia, sehingga cara mengejutkan virus corona 19 muncul. Nah, di sini sobat belajar bisa menggunakan teknik scanning apakah ini sama atau tidak satu dengan lainnya. Nah, ini jika misalnya di sobat belajar baca, ini memiliki bentuk yang sama semuanya ya. Nah, yang berbeda adalah dari pilihan 1, opsi 1 hingga opsi A sampai opsi E, yaitu membedakan hanyalah kata hubungnya atau konjungsinya saja. Nah, di opsi 1 yaitu adalah sehingga, di opsi 2 dan, di opsi 3 mungkin, di opsi D itu selanjutnya, di opsi E itu maka. Oke. Pertama, sobat belajar di sini harus mengetahui dulu penggunaan dari masing-masing yang namanya konjungsi tersebut. Oke, pertama dari konjungsi yang paling banyak kita pakai yaitu adalah dan. Nah, dan ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang setara. Nah, itu adalah contohnya untuk membuat kalimat majemuk setara. Misalnya, ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar, misalnya seperti itu. Atau itu namanya menghubungkan dua kalimat seperti itu. Atau misalnya itu namanya menghubungkan dua klausa yang dijadikan dalam sebuah satu kalimat. Atau misalnya menghubungkan dua kata, misalnya seperti ini. Ayah pergi ke kota, lalu Budi pergi ke kota. Nah, misalnya ayah pergi ke kota, Budi pergi ke kota, lalu digabungkan keduanya karena memiliki tujuan atau keterangan yang sama. Ayah dan Budi pergi ke kota. Nah, itu boleh loh. Kata ayah digabungkan dengan kata Budi karena memiliki kesamaan atau setara seperti itu. Oke, nah di sini apakah setara atau tidak kita akan lihat ya, dan apakah boleh penggunaannya. Oke, di sini tahun ini merupakan tahun yang menantang bagi dunia termasuk Indonesia.
Dan secara mengejutkan, wabah virus corona atau COVID-19 muncul dengan tingkat penularan cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Oke. Nah, di sini juga ada aturannya nih sobat belajar. Kalau misalnya menggunakan dan, itu kan ada misalnya yang pertama menggunakan dan. Nah, berarti jika kita yang menggabungkan kata yang selanjutnya harus diubah menjadi serta. Sementara di sini pilihannya adalah dannya sudah ada dan. Berarti harusnya di sini sertakan. Nah, berarti ini tidak tepat ya karena dannya sudah terpakai dan di sebelah awal dan di sini harusnya serta. Berarti ini menjadi opsi yang salah. Oke. Nah, berarti ini salah ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu adalah salah. Seperti itu. Oke, dan yang selanjutnya kita akan melihat juga, selain susunannya kita juga melihat apakah struktur kalimatnya tepat atau misalnya terjadi logika kalimat yang tepat antara kalimat 1 dan kalimat 2. Misal, kalimat 1 dan kalimat 2 adalah kalimat yang sama-sama menjelaskan detail mengenai virus corona gitu kan di seluruh dunia. Nah, itu baru bisa ditambahkan dan karena memiliki hal yang sama, keterangan yang sama. Misalnya negara A mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu terjadi misalnya sejumlah sekian ribu kasus setiap hari. Dan misalnya dan apa? Dan di negara misalnya dan di negara B terjadi peningkatan juga yang cukup signifikan misalnya seperti itu. Itu juga baru bisa menggunakan konjungsi dan seperti itu. Oke, kita akan membaca dulu apa sih makna kalimat 1 dan kalimat 2-nya. Oke, kalimat satunya mengatakan seperti ini, tahun yang menantang bagi dunia termasuk Indonesia. Nah, ditanya dong, kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Kenapa hal ini bisa dikatakan tahun yang menantang gitu kan? Lalu dijelaskan selanjutnya gitu kan. Selanjutnya maksudnya adalah penjelasan atau kalimat pendukung yang keduanya adalah secara mengejutkan, wabah virus corona atau COVID-19 muncul dengan tingkat penularan cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Gitu. Oke. Nah, bisa dikatakan hal ini bisa menantang karena adanya penularan virus corona yang cukup tinggi dan memakan korban jiwa, sehingga hal ini mengkagetkan seluruh pihak. Nah, sehingga menimbulkan adanya akibat yang ditimbulkan. Nah, salah satu atau konjungsi yang digunakan untuk menjelaskan adanya akibat adalah sehingga. Di sini sobat belajar ya. Sehingga di sini adalah konjungsi untuk menunjukkan adanya akibat gitu kan. Nah, ini bisa dikatakan ini opsi yang paling tepat terlebih dahulu itu sehingga, oke. Namun kita lihat dulu apakah kemungkinan ini bisa dikatakan tidak tepat karena ini adalah fakta yang terjadi di lapangan ya. Jadi ini opsi yang mungkin juga salah. Selanjutnya ini untuk menunjukkan adanya kronologis kejadian atau waktu terjadinya sesuatu. Misalnya secara kronologis, misalnya yang pertama kejadiannya apa, lalu yang kedua selanjutnya terjadi perubahan-perubahan selanjutnya seperti itu. Nah, sementara ini bukan terjadinya proses dari misalnya COVID-19 muncul korbannya misalnya 1000 lalu selanjutnya menjadi 2000. Nah, tidak menjelaskan seperti itu kan, jadi kurang tepat juga. Kalau maka ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menyimpulkan suatu hal, sementara kalimat 1 dan kalimat 2 adalah bukan suatu penjelasan lalu disimpulkan di kalimat 2, namun adanya kalimat 1 adalah diakibatkan oleh kalimat 2 itu sendiri, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang A yang menunjukkan adanya akibat. Seperti itu sobat belajar, oke? Nah, itu dia penjelasan dari kakak mengenai soal UTBK ini, sehingga semoga sobat belajar menjadi mengerti dan juga paham mengenai soal-soal yang kakak bahas tadi. Nah, salah satu yang sobat belajar temui adalah mengenai konjungsi, jadi dipahami lagi ya penggunaan konjungsi itu, oke? Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!